Puji Tuhan. Salam damai sejahtera bagi bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara semuanya. Saya Pendeta Yahya Rohmanu akan menyampaikan suatu renungan firman Allah bagi Anda semuanya dengan judul Tugas Pelayanan Jemaat. Jadi ada 3 macam tugas dalam pelayanan gereja. Yang pertama adalah koinonia. Itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya persekutuan. Yang kedua adalah marturia. Juga berasal dari bahasa yang sama, yang artinya adalah pemberitaan. Sedang yang ketiga adalah diakonia, dari bahasa Yunani juga, yang artinya adalah pelayanan kasih. Saudara-saudara, saya akan mengutip salah satu ayat saja dalam renungan pada saat ini, yaitu di dalam buku Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6. Ayatnya yang ketiga bunyinya demikian. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Saudara-saudara, apa yang terjadi sebenarnya adalah demikian, saudara. Awalnya ketika Tuhan Yesus mau naik ke sorga, Tuhan Yesus menyampaikan amanat agung kepada murid-muridnya, yang intinya adalah beritakan Injil kepada semua bangsa. Jadikanlah mereka sebagai muridku. Baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ajarlah mereka melakukan segala perintah sebagaimana yang telah kuberikan kepadamu. Maka sesungguhnya aku menyertai kalian sampai kesudahan alam. Saudara-saudara, maka murid-murid pun mereka berdoa bersama. Mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu Rasul Petrus berkhotbah. Pada hari itu 3.000 orang bertobat dan dibaptiskan. Jadi dari marturia atau pemberitaan tentang Tuhan Yesus Kristus yang mati dan bangkit untuk menebus dosa manusia itu, pada hari itu banyak sekali jiwa yang bertobat. Maka mereka kemudian melakukan persekutuan. Ditulis dalam Kisah Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 4, bagaimana mereka setiap hari berkumpul di dalam bait Allah dan mereka makan bergilir dari rumah ke rumah di antara murid-murid Tuhan itu. Jadi marturia sudah dilakukan, kemudian koinonia juga dilakukan. Saudara-saudara, dalam koinonia itu anak-anak Tuhan itu begitu akrab, begitu bersatu, sehati dan sepikir. Bahkan mereka tidak menganggap suatu milik sebagai miliknya sendiri, melainkan milik bersama. Dan mereka selalu berbagi berkat, berbagi rezeki. Dan itu melahirkan pengurus diakonia. Ada 7 orang yang dilantik menjadi pengurus diakonia, saudara-saudara, di dalam kitab Kisah Para Rasul. Maka ada nama-nama seperti Stefanus,
seperti Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, Nikolaus, dan juga mereka kemudian dilantik, ditetapkan menjadi diaken, yaitu orang-orang yang bertugas melakukan pelayanan diakonia. Saudara-saudara, dari situ lahirlah teritugas pelayanan jemaat. Sampai sekarang, saudara-saudara. Jadi pertanyaannya, Anda ada di mana? Anda melayani di bidang apa? Apakah sebagai marturios, orang-orang yang memberitakan Injil, ataukah sebagai diakonos, orang-orang yang melayani diakonia? Tetapi kalau menjadi orang-orang yang berkumpul di dalam acara koinonia, itu tidak bisa ditawar-tawar lagi. Jadi saudara-saudara, mari silakan untuk selalu beribadah bersama. Jadi itu adalah tugas pertama. Jangan kecil hati dengan apapun juga, asalkan saudara sudah rajin beribadah raya setiap minggu. Saudara-saudara, maka puaskan diri Anda dengan hadirat Allah. Bermegahlah karena Tuhan. Karena itu adalah bagian dari pelayanan saudara. Tetapi kalau Anda mau mengambil pelayanan lain, saudara-saudara, silahkan. Apakah sebagai pemberita Injil, apakah sebagai pelayan diakonia, saudara-saudara. Jadi itulah tritugas pelayanan gereja yang kita berani memastikan pasti ada di dalam gereja-gereja lokal. Kalau belum ada berarti masih belum lengkap. Mari kita lengkapi. Yang penting kita sediakan diri untuk melayani Tuhan. Sebagai anggota jemaat Allah, mari kita siapkan diri kita dengan berdoa, ya Tuhan, aku siap untuk dipakai oleh Tuhan. Menjadi alatnya Tuhan, sekecil apapun, di bidang apapun. Satu di antara tiga tritugas itu, ataukah dua di antaranya, ataukah ketiga-tiganya, kami siap dipakai oleh Tuhan. Dengan berdoa seperti itu, diulang-ulangi setiap hari, maka sesungguhnya Allah berkenan kepada saudara. Dan saudara akan dipercayai oleh Allah untuk melakukan tugas tertentu bagi kemuliaan nama Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan bagi kesejahteraan jemaat, bahkan umat manusia di sekitarnya. Mari saudara-saudara, kita lakukan tugas-tugas yang Tuhan bebankan kepada kita dengan kerendahan hati dan penuh pengabdian, penuh pengorbanan. Betapapun sakit sekalipun, tetap kita melakukannya. Supaya di dalam segala sesuatu, nama Allah dipermuliakan. Selamat melayani saudara-saudara, selamat bertugas. Tuhan memberkati. Salam pengabdian.